Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa lagi di channel yang senantiasa mengajak kita semua untuk mencintai Tuhan, sayangi keluarga, dan senantiasa menjaga kesehatan. Kalau kita sehat, kita tentunya akan semakin cinta Tuhan dan semakin cinta keluarga. Sobat Alpetra Ministry, pada kali ini, kesempatan ini kita mau membahas sesuatu yang luar biasa sekali. Apa itu? Nah, seringkali kan kita itu dianjurkan berdoa, terus juga pujian dan penyembahan. Tetapi kita sendiri sebetulnya melakukannya tanpa ada dasar yang tepat. Jadi hari ini kita akan bahas itu. Bagaimanakah pembahasannya? Seperti biasa, kita akan menyapa Bapak Pendeta Yan Anthony. Shalom Om. Shalom. Shalom semua yang bertugas dan juga para penonton Alpetra Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Ini kita kan udah sering kali berdoa ya Om. Dan juga ada yang suka melakukan pujian dan penyembahan. Pokok bahasan ini kan merupakan suatu salah satu hal yang penting ya Om ya dalam seluruh Alkitab. Namun juga ini sering diabaikan dalam hal-hal tertentu begitu Om. Karena mungkin gagal paham kalau bahasanya. Nah, gagal dalam melakukan pujian dan penyembahan yang murni itu kan jadi kayaknya sia-sia gitu. Nah, makanya di kesempatan kali ini Om, mohon dijelasin Om, sebetulnya doa itu apa sih Om? Terus doa yang benar itu gimana sih Om? Karena kan di Matius 6 ayat 6 tuh dibilang masuk kamar sendirian atau gimana, terus di dalam kitab lain belum ajaran-ajaran lain gitu. Nah, ini gimana sebetulnya Om? Sebelumnya kan juga diajarin doa Bapa Kami ya, seperti yang Om juga sering sarankan. Nah ini Om, jadi penasaran ya Om. Apakah sih doa itu Om sebelum masuk ke pujian dan penyembahan? Dan tentunya kita akan berdoa dulu sebelum memulai. Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan karena kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memperkuat iman kami dengan memahami apa itu doa, pujian, dan penyembahan. Kami percaya bahwa Roh yang Maha Kudus akan menyertai rekaman kali ini, dan kami percaya akan menjadi berkat buat setiap pendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesehatan dan juga berikan kiranya hikmat kebijaksanaan dari Tuhan bagi Bapak Pendeta Yan Anthony yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Gimana Om untuk apa penjelasannya kalau doa itu definisinya apa sih Om? Baiklah ya. Jadi saya mau menjelaskan itu dari dasar Alkitab. Jadi tidak berpihak sama sekali apakah kepada karismatik, apakah kepada Protestan ya. Pokoknya ajaran Alkitab ya. Oke, jadi supaya jangan salah paham ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya seolah-olah kok lebih condong ke Protestan atau lebih condong ke karismatik, tidak. Karena saya mempunyai prinsip itu, gereja itu satu ya. Dan dasarnya adalah Alkitab firman Allah gitu ya. Oke, nah itu soal doa ya. Jadi kita sekarang memikirkan dengan serius ya, menurut Alkitab atau menurut definisinya kita atau pengajaran Alkitab mengenai doa ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak ya tadi
tentang Tuhan Yesus ya di Matius 6 itu, kalau kamu berdoa, kamu masuk kamar, tutup pintu, supaya hanya Allah yang di sorga yang melihat gitu, yang memperhatikan dan memberkati gitu kan. Nah itu konteksnya waktu zaman itu. Jadi konteks zaman itu tuh orang ya berdoa itu motivasinya sudah nggak benar, motivasinya untuk dipuji orang, dianggap sebagai rohani, apalagi kalau doanya panjang-panjang ya, doanya muluk-muluk gitu ya. Nah, jadi itu konteks zaman itu. Lalu jadi ceritanya itu keadaan rohani umat Israel itu, umat Yahudi itu ya, memang sedang turun kepada agama formalitas, agama lahiriah gitu. Jadi sebenarnya udah sejak zaman Nabi Maliaki. Jadi sejak zaman Nabi Maliaki itu kan kira-kira 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ya ke dunia ini. Nah itu Tuhan sampai ngomong itu, aku tidak suka kepada persembahanmu, kepada ibadahmu itu, karena kamu itu hanya itu tadi mencemari mezbahku, dan kamu itu seperti yang ngomong yang sia-sia di hadapan hadirat. Jadi itu waktu zaman Maliaki aja orang Yahudi, orang Israel itu ibadahnya hanya lahiriah, seolah-olah seperti beban gitu ya, memberikan persembahan, memberikan korban mereka masih lakukan, tapi itu seperti terpaksa, bahkan katanya malahan korbannya juga ada yang cacat, yang pincang, yang sakit dan sebagainya gitu ya. Nah lalu doa-doanya itu jadi sudah berubah menjadi seperti hafal-hafalan. Jadi tidak lagi keluar dari iman atau dari hati atau dari motivasi yang benar gitu. Nah waktu zaman Tuhan Yesus juga begitu ya, tapi itu memang kecenderungan umat manusia ya. Sampai sekarang pun orang itu seolah-olah kalau doa itu ya hafal-hafalan dan seperti mantra-mantra gitu ya, asal hafal aja gitu ya. Atau ada orang yang berusaha menyusun doa yang panjang-panjang, yang muluk-muluk gitu ya, seolah-olah wah ini orang rohani sekali ya gitu. Oke, jadi dasarnya dulu. Jadi secara definisi yang yang lumrahnya itu, jadi doa itu kan orang bilang percakapan dengan Tuhan ya. Nah, tetapi saya lebih menitik beratkan bahwa doa itu ekspresi iman untuk berbicara kepada Allah. Jadi ekspresi iman. Jadi kalau doa tanpa iman itu sia-sia. Dan iman itu tentu saja harus dari hati yang beriman, gitu. Ya. Nah itu. Jadi ini apakah orang karismatik, apakah orang Protestan, apakah orang Katolik perlu mendengar tentang hal ini yang sangat penting ya, karena semua orang beragama ya berdoa ya. Tapi itu doa itu harus seperti ekspresi dari hati yang beriman untuk menghadap Allah yang Maha Mulia, yang Maha Kasih gitu. Itu intinya. Ya, jadi ekspresi dari hati yang beriman, gitu. Tanpa iman tidak ada artinya di hadapan Allah. Itu jadi apa namanya doa-doa lahiriah. Lahiriah ya. Itu tidak ada artinya. Tidak bersifat rohani itu. Agamawi ya, formalitas seolah-olah ya benar gitu. Tapi kalau tidak keluar dari hati yang beriman itu Tuhan tidak terima dan tidak nyampe. Meskipun Tuhan tahu semuanya ya, Tuhan tahu semuanya. Apalagi kalau motivasinya sudah nggak benar ya, pengen dipuji orang gitu. Ini seolah-olah orang ini lagi ngumpulin pahala gitu. Itu rutinitas ya Om ya berarti. Terus Om, itu ada ritualnya gitu Om. Apa misalnya gerakan tubuh atau apa gitu? Atau gimana Om? Doa itu apa memang harus misalnya matanya harus merem, lipat tangannya gini apa gini gitu? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu kalau dulu waktu kita lihat contoh di Perjanjian Lama Daniel ya, Daniel itu ya berlutut gitu dan kadang-kadang sujud juga, itu jadi seperti orang sholat gitu ya. Dan juga orang-orang Kristen waktu
abad pertama itu ya, sesudah berdiri itu. Nah itu kalau orang Kristen Arab dia menyebutnya sholat, dan itu udah jadi kadang-kadang berlutut, kadang-kadang sujud. Jadi itu doa itu ada waktunya kita tuh seperti serius ya, misalnya bangun pagi atau mau tidur atau mungkin kadang-kadang tengah hari gitu ya. Nah kalau orang Yahudi itu kan jam 9 pagi sama jam 3 sore gitu biasanya. Dan itu seperti orang sholat gitu, tapi cuma jadi seolah-olah itu yang wajib itu seolah-olah 2 kali. Tapi kalau orang Kristen, kalau Daniel itu 3 kali ya, seperti sholat gitu ya. Nah kalau orang Kristen Ortodoks itu, kalau orang Kristen Ortodoks kan saya udah bilang 7 kali sholat. Oh iya, 7 kali ya. Terus kemudian Islam hanya 5 kali sholat gitu. Kalau istilahnya tuh sebenarnya ya orang Kristen juga sholat kalau dalam bahasa Arab. Ya enggak? Bahasa Arab gini. Kalau dalam bahasa Arab ya orang Kristen juga sholat. Juga kita tuh dibiasakan sih ya, jadi kalau lantainya tidak dingin kita berlutut di lantai. Kalau lantainya dingin, kalau lantainya dingin ya itu kan nanti bisa jadi ya rematik gitu. Nah, tapi ya orang kan bisa pakai bantal ya. Ya saya dulu kalau pagi-pagi itu ya seperti orang sholatnya gitu ya, di pakai bantal kakinya gitu. Cuman orang Kristen itu sederhana ininya gerakannya. Jadi kalau berlutut kan yang penting kan hatinya, hubungan dari ekspresi hati yang beriman kepada Tuhan. Jadi kalau ngomong, kalau kita roba-roba kan gimana gitu kan. Nah, cuman gitu kalau orang sudah tua kadang-kadang nggak kuat berlutut, ya kadang-kadang duduk, kadang-kadang berbaring. Kalau sudah tua ya nggak kuat. Nah, kadang-kadang kita kan berdiri. Jadi di gereja itu kebiasaannya ada gereja yang sengaja di tempat duduknya di bagian depan itu setiap itu ada untuk berlutut. Itu saya pernah lihat. Jadi orang, mari kita berdoa dengan berlutut, ya berlutut, tapi kakinya itu bukan ke lantai, tapi itu di bangku di depannya itu ada tempat untuk berlutut gitu. Jadi itu di gereja itu aja sudah kadang-kadang doanya duduk, kadang-kadang berlutut, kadang-kadang berdiri gitu ya. Nah, cuman ada gereja yang terlalu menyepelekan juga, artinya ya kita berdoa yang penting dari hati gitu kan. Jadi hanya sekedar duduk dan berdiri gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Alkitab itu karena ini ekspresi hati yang beriman tidak menjadi masalah kalau soal caranya itu apakah duduk, apa berdiri, apa berlutut gitu ya, atau sambil lari gitu kalau lagi dikejar macan. Jadi Kristen tidak terlalu mempermasalahkan cara atau gerakan-gerakannya, tapi harus dari hati yang beriman. Dari hati. Itu prinsipnya. Gitu. Dan motivasinya. Prinsipnya motivasinya sesuai firman Tuhan gitu ya. Katanya kan orang tuh berdoa tuh sambil bekerja juga nggak apa-apa ya Om. Maksudnya yang penting hati dan prinsipnya itu ya Om ya. Berarti bukan harus matanya, bukan itu tangannya gimana gitu. Nah itu tadi ya soal tangannya, apakah sebaiknya dilipat, apakah sebaiknya seperti orang mau terima berkat gitu ya, atau sebaiknya diangkat. Kita tidak ada aturan apa-apa gitu ya. Cuman masing-masing orang kan punya alasan. Kalau begini kan namanya berdoa minta berkat gitu, yang nggak jadi masalah. Ada orang Kristen kalau berdoa itu tangannya dilipat katanya, itu seperti tanda penyerahan, kita tidak bisa apa-apa, hanya Tuhan yang bertindak melalui doa kita gitu ya. Ada yang soal mata merem atau melek gitu ya. Jadi dulu tuh anak-anak diajari supaya matanya kalau berdoa merem itu supaya jangan lihat ke kiri ke kanan. Jadi supaya konsentrasi. Nah, itu sudah terbawa sampai dewasa. Jadi kalau berdoa itu harus konsentrasi. Itu kalau matanya melek lihat kiri kanan. Sebenarnya
kalau kita di kamar seperti Tuhan Yesus bilang, kamu masuk kamar berdoa, itu kan kita sudah bisa konsentrasi, yang nggak usah tutup mata sebenarnya, gitu. Tapi kalau orang berdoa pengennya konsentrasi dan tidak bisa konsentrasi kalau matanya terbuka, ya merem. Nah ini kita tidak mempermasalahkan. Semua kita kan udah dari kecil disuruh tutup mata, tangan lipat gitu ya. Nah, itu. Tapi jadi ini tidak menjadi apa namanya harus begitu, harus begini, enggak. Ya, jadi kita boleh berdoa seperti cara orang Islam itu, seperti cara orang Arab di sana, gitu, atau orang Yahudi, ya nggak jadi masalah juga, gitu. Nah, cuman apa kata kalau misalnya puji-pujian tangannya di atas, tangan diangkat ke atas ya, misalnya kayak orang karismatik kalau sudah memuji Tuhan gitu ya, nggak jadi masalah juga, gitu. Tapi karena orang Protestan sudah terlalu terbiasa kalau berdoa diam, jadi kayaknya susah untuk mengangkat tangan ya waktu memuji Tuhan atau mau bagaimana gitu ya. Nah, itu jadi kita tidak mempermasalahkan caranya, tangannya mesti gimana, matanya mesti gimana gitu. Yang penting konsentrasi dan dengan iman. Itu dari hati yang beriman. Gitu. Supaya terus ada lagi itu saya suka kasih contoh ya. Misalnya kita mau nyebrang jalan, lalu lintas ramai ya. Kan kita juga kadang-kadang takut juga kalau ketabrak. Kita kan berdoa, Tuhan lindungi saya. Nah itu kan tidak usah tutup mata. Atau misalnya kita berenang juga ya, kadang-kadang kita supaya aman, jangan sampai apa gitu. Berdoa mau menutup mata, mau buka mata ya. Bagaimana kita nyamannya aja. Iya sih ya. Ya, yang penting ya itu tadi ya hati dan motivasi ya, prinsipnya juga gitu. Terus kita ngobrol dari hati yang beriman. Ya. Nah, Om, lebih lanjut nih Om. Itu kan doa untuk ada doa untuk pribadi dan ada untuk orang lain ya, yang disebut doa syafaat. Nah, ini kalau doa syafaat ini apa nih Om? Ya, jadi itu doa syafaat itu sangat penting ya, karena kita tuh tidak pernah hanya memikirkan diri sendiri saja. Jadi kalau kita setiap berdoa, selain berdoa untuk diri sendiri dan keluarga, kita jangan lupa berdoa syafaat untuk orang lain, gitu. Karena yang namanya gereja itu satu kesatuan, gitu. Jadi kita harus ingat sama yang lain, kita doakan. Nah doanya apa saja? Ya di dalam poin-poin Bapak kami itu, ya ada kita misalnya kita berdoa untuk orang yang kekurangan, itu soal rezeki. Kita berdoa untuk yang sakit, ya mohon kesembuhan. Kita berdoa untuk orang yang mengalami pencobaan atau mengalami kelemahan, atau mereka yang sering kali kalah dalam pergumulan oleh kuasa si jahat itu, gitu. Jadi doa syafaat itu juga sebenarnya banyak, itu pun banyak, dan banyak orang yang perlu kita doakan, gitu. Itu doa syafaat itu. Nah itu kalau gereja Protestan itu seperti sudah jelas itu poin-poinnya itu, gitu ya. Memang gereja karismatik dan gereja Protestan harus saling mengisi ya, harus saling mengisi kekurangan kelebihannya itu, harus bisa saling melengkapi, gitu. Jadi kalau gereja Protestan kan setidaknya sejak zaman reformasi itu kita sudah menyusun liturgi yang bagus. Cuman kemudian jadi kaku liturgi yang Protestan itu, jadi kaku, jadi formalitas lagi, artinya lahiriah lagi, gitu. Tapi gereja karismatik yang mulainya sebenarnya itu yang hebat-hebatnya dari awal abad 20 itu di Amerika, seperti terjadi Pentekosta lagi katanya ya, mana kerohanian gereja waktu itu sedang menurun tuh, seperti orang tidur rohani. Nah itu sepertinya dicurahkan. Nah itu permulaannya gereja Pentekosta, kemudian menjadi gereja karismatik gitu ya. Nah itu bagus sekali, berarti Tuhan mau membangunkan kerohanian umat Kristen ya. Sayangnya para pemimpin gereja karismatik itu tidak mau belajar dari sejarah, tidak mau belajar dari apa yang, padahal kan Tuhan kan mengajarkan itu dari waktu ke waktu, dari abad ke abad itu. Maka orang karismatik juga jangan menganggap baru gereja yang baru turun dari langit, enggak, itu tuh gereja itu kan satu. Jadi karismatik harus belajar dari gereja Protestan, gereja Protestan harus belajar itu dari gereja karismatik, saling melengkapi gitu. Betul Om. Gitu.
Daripada saling serang, saling tuduh, lebih baik saling melengkapi, lebih indah ya Om ya. Ya, kalau sudah sering serang itu dosa itu. Iya. Dulu tuh begitu. Kalau katanya itu gereja Protestan, katanya itu gereja prosetan, itu udah dosa ngomong gitu ya. Nah, iya, kalau orang Protestan bilang gereja karismatik itu katanya gereja orang gila katanya. Gitu. Sebentar nangis, sebentar ketawa katanya. Nah, itu sudah dosa juga ya. Kita tuh harus saling melengkapi, saling belajar satu sama lain. Nah, Om, ini karena Om udah ngomong tadi kayak orang gila gitu kan Om ya. Nah ini Om, kita masuk ke pujian penyembahan ya Om. Nah, pujian penyembahan itu kan kadang katanya seperti itu ya Om ya, guling-guling lah, apa nangis sampai kayak gimana itu. Tapi mereka ada alasan teologisnya kan Om. Kan Daud juga menari-nari katanya sambil sampai telanjang-telanjang gitu Om. Kalau gitu Om, pujian dan penyembahan itu apa sih Om? Kan ini juga hal yang penting Om, yang sama dengan doa gitu. Ini soalnya sangat apa ya Om, sangat menarik gitu. Kan apa sih Om isi dari pujian itu, penyembahan itu gimana sih yang benar? Nanti kan orang jadi salah. Kan tadi Om bilang kan ada ekspresi ya Om, waktu doa juga kan ada ekspresi. Nah ini juga katanya pujian penyembahan itu harus ekspresif gitu Om. Ini gimana nih Om? Jadi itu pujian kepada Tuhan itu kan ekspresi terhadap kasih Allah, terhadap kebaikan Allah, ekspresinya puji-pujian gitu kan. Nah, kalau penyembahan itu sikap kepada kasih Allah, kita sikapnya bagaimana terhadap Allah yang mengasihi kita atau kebaikan Allah, itu dalam penyembahan gitu ya. Jadi ada pujian itu ekspresi terhadap kasih Allah, terhadap kebaikan Allah, tapi kalau penyembahan itu sikap yang seharusnya terhadap Allah yang mengasihi kita, yang baik kepada kita. Nah, itu kita penyembahan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ekspresinya gitu. Jiwa manusia itu kan nggak sama. Ada yang ekspresinya itu seperti wah emosional gitu ya. Ada yang tenang. Itu sebenarnya kita tidak mempermasalahkan, asal jangan kayak orang gila gitu kan. Gitu aja. Nah, artinya bagaimana dengan Daud? Apakah dia tidak seperti orang gila? Itu sebenarnya spontan. Daud itu begitu sukacita, maka dia menari-nari. Tapi banyak orang tidak dengan sukacita, hanya mau niru-niru seperti Daud gitu. Kalau roh Allah ada di dalam kuku, kan menari seperti Daud menari. Lah, iya kalau Roh Kudusnya betul-betul ya. Tapi kalau ini mah enggak karena Roh Kudus, hanya karena niru-niru. Ya enggak gitu. Jadi pokoknya kita tidak saling menghakimi antara karismatik dan Protestan itu ya. Jadi juga itu kepribadian orang itu. Ada orang yang senangnya begitu ekspresif ya. Jadi kalau memuji Tuhan bagaimana tangannya, gerakannya dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau tadi yang dibilang guling-guling bagaimana? Ada orang yang karena berbeban berat ya, masalahnya besar, tiba-tiba Roh Kudus menolong dia untuk menyadarkan dosanya atau bagaimana sampai guling-guling, tapi tidak boleh menjadi aturan. Ayo kita sekarang acaranya guling-guling atau misalnya kita sekarang bebas berekspresi gitu ya. Memang di mana ada Roh Kudus orang bebas untuk berekspresi gitu ya. Nah, cuman itu tadi jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Orang Kristen kok begitu katanya. Padahal jiwa orang kan tidak sama gitu. Jadi kita di sini tidak mau menghakimi satu sama lain yang bagaimanapun juga, asal jangan menjadi batu sandungan dengan sengaja, dan jangan yang melanggar hukum-hukum Tuhan juga gitu. Masa katanya ada itu doa katanya ini, masa katanya laki sama perempuan pegang-pegangan sambil berdoa katanya, itu sudah nggak benar juga gitu. Jadi ya itu harus, jadi itu artinya tuh ya yang wajar, yang sopan. Kan ada di 1 Korintus pasal 14 ya. 1 Korintus pasal 14 itu ada. Jadi gereja itu sebenarnya diusahakanlah tertib. Tertib itu bukan berarti tidak boleh ekspresif, tapi tertib ya tertib, tidak kacau lah. Ibadah tidak boleh kacau gitu, tapi bukan tidak boleh ekspresif gitu. Ya, itu kan Om, itu apa Mazmur 103 ayat 1 itu kan Om, memuji Tuhan dengan seluruh yang ada di dalam kita gitu katanya Om. Alasannya kan itu
Jadi kan manusia dikasih emosi, makanya emosinya itu yang kata Om tadi gitu, emosinya itu harus keluar gitu. Tapi untuk memuliakan dia katanya. Jadi jangan malu, kamu mau loncat-loncat, mau nari-nari gitu. Nah itu Om maksudnya Om. Iya. Tapi kata Om tadi gitu, tanggapannya kan kalau kita harus positif, sehat berpikir ya Om ya. Jadi apa nggak ada yang negatif gitu dalam hal memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu, memuji Allah itu pakai emosi memang pasti ya Om ya. Masa nggak pakai emosi Om kata Om juga tadi. Tapi kan itu nggak apa ya kata-katanya sebarbar yang dilakukan gitu. Ada ininya ya Om, ada batasnya gitu. Ya, juga begini, ibadah perjanjian lama dengan ibadah perjanjian baru itu ada bedanya. Iya. Gitu. Oh, gitu. Kalau ibadah perjanjian lama itu kan cara orang Yahudi dulu tuh bagaimana, dan ya seperti lebih ekspresif. Kalau ibadah perjanjian baru tuh karena itu seperti ajaran Tuhan Yesus, kalau kamu menyembah Allah itu dengan roh dan dengan kebenaran. Jadi dengan roh dan kebenaran itu jadi lebih mementingkan dari iman, dari hati gitu. Cuman orang menafsirkannya kalau dengan roh harus gimana gitu ya. Enggak juga. Itu kan karena itu pribadi orang kan nggak sama. Gitu, jiwa orang nggak sama, mentalitas orang tidak sama. Gitu. Jadi ada orang yang senang di gereja karismatik, bagus, asal itu memuliakan Tuhan dan bisa dipertanggungjawabkan secara teologis. Ada orang yang lebih senang dengan gereja Protestan ya, nggak apa-apa. Ada orang yang di Protestan aja ada yang agak rame, agak itu lincah, ada yang lebih tenang gitu. Sama gereja karismatik juga tidak semuanya sampai ekspresinya luar biasa, enggak. Itu jadi orang terserah, tapi yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Ada dasar Alkitabnya dan jangan menjadi batu sandungan gitu. Iya Om, itu tadi kata Om juga kan dalam roh dan kebenaran ya Om ya. Nah itu yang jadi bahan pertanyaan juga sih Om. Tapi nanti itu kita keep untuk terakhir Om. Alfa mau nanya dulu ini tentang pujian dan penyembahan ini Om. Katanya kan Tuhan itu senang dipuji Om. Jadi kita harus memuji dia karena Tuhan senang dipuji katanya. Jadi ayo tepuk tangan, Tuhan senang loh kalau kita tepuk tangan. Nah itu gimana Om tentang itu? Oke, jadi itu saya katakan ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan karismatik, nggak apa-apa. Jadi misalnya memuji Tuhan dengan tepuk tangan, memuji Tuhan dengan tangan diangkat di atas, atau dengan gerakan-gerakan. Yang penting memuliakan Tuhan, itu kan. Nah, kalau orang Protestan kok memuji Tuhan hanya dengan kata-kata gitu, karena memang sudah dari kecilnya belajar begitu. Tapi kalau dia tidak betah di gereja Protestan, dia akan gabungnya dengan karismatik. Nah itu banyak orang Batak itu kan kebanyakan tuh dulu-dulunya tuh Protestan. Tapi belakangan banyak yang masuk karismatik. Karena orang Batak itu juga sifatnya seperti ekspresif begitu ya. Nah jadi masalah. Yang penting itu ajarannya, Alkitabiah. Apakah karismatik, apakah Protestan, ajarannya harus Alkitabiah yang benar gitu. Iya Om ya. Nah soal itu tadi ya, pujian. Ayo mari kita masuk kepada pujian penyembahan katanya ya enggak. Nah itu jadi di gereja karismatik itu seperti dipenggal-penggal gitu kan. Tapi kalau orang teologi Protestan itu menganggap seluruh ibadah itu sudah penyembahan. Bahkan puncaknya itu waktu mendengarkan firman Tuhan. Itulah puncak penyembahan bagi orang Protestan. Gitu. Jadi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan mengaplikasikannya atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu puncak penyembahan bagi orang Protestan. Gitu. Nah, bagi orang karismatik puncak penyembahan ya sambil berlutut, sambil mengaku dosa, sambil memuji Tuhan. Tapi kadang-kadang jadi akhirnya seperti orang merayu itu ya, gombal gitu. Aku memujimu Tuhan, aku meninggikanmu, aku memuliakanmu, aku sampai jadi ya jadi itu kan jadi dibikin-bikin kan katanya dari hati yang beriman gitu. Nah tapi kita tidak mau menghakimi ya, kalau itu keluar dari hati yang tulus ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu memang beda pemahamannya. Karismatik bilang puncak penyembahan ya waktu dengan cara khusus gitu ya,
doa penyembahan, nyanyian penyembahan. Tapi bagi orang Kristen, seluruh ibadah itu adalah penyembahan. Tapi puncaknya waktu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Gitu. Ya Om, nah ini Ya. jadi gini ya Om ya. Jadi penegasannya ini pujian dan penyembahan ini berarti dua hal berbeda atau satu hal yang sama gitu Om? Itu tadi, kalau dalam tradisi Protestan, jadi pujian dan penyembahan itu seluruhnya ibadah itu, dan puncaknya waktu mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau udah terbiasa di gereja karismatik, ya itu penyembahan itu ya waktu khusus acara penyembahan gitu. Kita nggak saling menghakimi lah, ya, gitu. jadi bisa ngerti ya. Kita tidak mau saling menghakimi. Nah, cuman itu tadi dasarnya aja. Gitu. Apakah kita itu betul-betul dari hati yang beriman? Apakah mau cara karismatik, apakah mau cara Protestan? Nggak jadi masalah. Nah, ini juga kan ada kuasa dalam pujian ya Om ya. Om juga pernah menyinggung sih di video kita beberapa waktu yang lalu, bahwa dengan nyanyi aja gitu salibnya terus orang jadi tersentuh, terus bertobat, atau nyanyi ada mujizat terjadi gitu. Nah, kalau saya sendiri sih kayaknya di gereja Protestan juga ada lagu yang pujian, ada lagu yang penyembahan. Cuma kan nggak di iniin gitu ya, nggak mungkin kasih tahu ini lagu pujian, ini lagu penyembahan gitu. Sama di karismatik juga. Nah itu yang jadi saya tadi sempat pikir dijelasin sama Om juga tadi itu, berarti pujian dan penyembahan beda dong gitu Om. Tapi udah jelas ya Om sekarang udah jelas. Tapi sudah jelas ya sekarang ya. Tentang ada kuasa dalam pujian itu memang di Alkitab pernah terjadi perang tuh. Jadi bangsa Israel dikepung oleh bangsa yang lebih kuat, lebih perkasa ya, tentaranya jauh lebih banyak mau nyerang. Tapi Israel dalam keadaan lemah. Lalu bagaimana? Terus Tuhan berfirman kepada itu, Tuhan yang berperang bagi kamu. Jadi mereka itu hanya memuji Tuhan aja. Gitu, bangsa itu memuji Tuhan gitu ya, Tuhan yang berperang gitu. Nah, kalau sekarang kan kita tidak berperang dengan manusia, ceritanya kan dengan kuasa musuh ya, yang ini yang tidak kelihatan. Jadi orang Protestan di dalam ibadah itu, kalau itu keluar dari iman, meskipun nyanyinya tenang-tenang, nyanyinya kalem-kalem, sama aja ada kuasa Tuhan gitu. Ya, nah di gereja karismatik dengan semangatnya yang menggelora gitu ya, tapi itu kalau keluar dari iman juga ada kuasa. Kuasanya sama, hanya yang satu tenang, yang satu gitu menggebu-gebu gitu. Kuasanya sama. Iya. Gitu. Aduh, ini jadi semakin jelas nih sekarang nih. Semoga sahabat Alpha itu juga sama nih, jelas ya, karena ini Om jelasinnya enak banget nih, sederhana juga gampang dimengerti gitu. Semoga yang nonton juga memahami ini dengan benar. Jangan lupa subscribe yang belum dan bagikan video ini Om. Tapi ada yang ingin saya sampaikan lagi gitu ya. Jadi ini soal khotbah ya. Jadi gereja Protestan khotbahnya itu seringkali itu karena pendidikannya yang sudah intelektual ya, kadang-kadang kurang nyambung dengan jemaat, gitu ya, kurang nyambung dengan jemaat, dengan masalah-masalah yang dihadapi jemaat, gitu ya. Lalu juga tidak ada altar call dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang orang ke gereja Protestan itu sepertinya gimana gitu ya. Tetapi dari segi sistematika khotbahnya lebih bagus. Kalau gereja Protestan sistematika khotbahnya itu lebih jelas gitu. Kalau di gereja karismatik itu sistematika khotbahnya tidak begitu jelas, tapi seringkali nyambung dengan jemaat. Tinggal bagaimana dasar teologinya. Apakah pendeta Protestan ini dasar Alkitabnya bagus? Apakah ini pendeta karismatik dasar Alkitabnya bagus? Kalau bagus ya Tuhan pakai ya sama-sama lah. Kita nggak mengatakan yang mana yang lebih bagus gitu ya. Cuman jadi ada orang nggak pengen kalau khotbahnya itu lebih teratur gitu. Lagian tidak sembarang orang diundang ke gereja Protestan. Gitu. Ini pendidikannya dari mana, pengalamannya bagaimana, saringannya ada. Tapi kalau gereja karismatik itu ada orang katanya bisa mujizat,
dipanggil. Ada orang katanya baru masuk Kristen, dipanggil bersaksi. Akhirnya malah ada yang murtad lagi tuh. Ya, karena itu waktunya menjelek-jelekan katanya. Kalau jadi Kristen nanti dapat banyak duit katanya. Jadi bersaksi diundang ke sana kemana. Nah itu gereja karismatik kurang bisa menyaring gitu. Jadi sembarangan asal hebat gitu, kedengarannya gitu heboh gitu. Gereja Protestan nggak begitu. Cuma kan kita saling belajar lah satu sama lain. Gitu. Jadi kita sebagai hamba Tuhan dia harus bisa menyesuaikan diri juga, ya. Kita memang tetap harus dasarnya Alkitab yang bagus, ajarannya, doktrinnya, apanya. Tetapi kalau di gereja Protestan ya kita bersikap sebagai hamba Tuhan Protestan, ya tradisi mereka gitu ya. Nah kalau kita khotbah di gereja karismatik, cobalah kita menyesuaikan juga, apakah menggebu-gebunya, apakah juga yang khotbahnya lebih gimana ya, lebih konkret gitu ya. Tapi ada hal yang juga harus diperhatikan gitu ya, bahwa yaitu soal khotbah ini gitu. Jadi jangan yang penting itu ya jangan menyimpang lah dari ajaran Alkitab gitu. Iya Om, itu intermezzo sih Om. Kan baik tidak baik ya saya sampaikan aja apa yang harus disampaikan firman Tuhan gitu. Di persekutuan karyawan kadang di persekutuan karyawan gitu, di persekutuan yang diadain di perusahaan-perusahaan untuk persekutuan Kristennya juga gitu. Tapi ada sih yang komentar hanya memang mereka lebih suka dengan yang lucu sih kalau di persekutuan karyawan itu. Nah itu tentang doa pujian dan penyembahan juga ini, makanya kita perlu bahas Om, karena banyak yang sering rancu. Tapi sekarang sudah Om jelasin dengan jelas. Tapi sekarang udah dijelaskan sama Om sih, jadi udah lebih semakin jelas lah Om. Nah Om, selanjutnya Om, ini yang paling penting nih Om, yang paling penting dan sering jadi perdebatan. Ini dari Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu kan dikatakan kan kita ini penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah Om, terus kita itu dikasih tahu sama Yohanes bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah ini gimana Om untuk ininya Om, untuk jelasnya? Karena ini seringkali tafsirannya beda-beda. Kita menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Nah itu dengan roh itu, ya dengan roh kita dan dengan roh Allah menyatu gitu. Jadi maksudnya kalau dengan roh kita itu tadi dengan iman, ya dengan harus dari iman. Nah dengan bimbingan roh Allah itu maksudnya nyambung. Jadi kita ini bukan seperti searah gitu menyembahnya dari diri kita, padahal itu harus ada bimbingan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menyatu dengan roh kita, itu prinsip yang pertama. Kalau beribadah itu nyambung selalu ya. Kita dikuasai oleh Roh Kudus, tapi juga memang dari iman ya. Nah, kemudian dengan kebenaran itu maksudnya itu cukup luas artinya. Pertama ya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Kedua bahwa semua aspek hidup kita itu juga berdasarkan firman Allah gitu. Lalu berkenan kepada Allah dalam doa kita, dalam penyembahan kita itu gitu. Jadi dalam kebenaran itu semua yang harus berkenan kepada Allah gitu, yaitu sesuai dengan firman Allah. Iya Om. Gitu, itu arti utamanya. Iya Om. Gitu. Karena kan ya itu Om, nanti kan kaitannya nanti ke itu bahasa roh, jadi 1 Korintus 13, 14, 15 itu Om, karena orang kalau berdoa dalam roh itu kan berarti memang di firman Tuhan dibilang kan ketika kita dalam roh itu berarti roh kita katanya yang berdoa, yang memuji, yang menyembah gitu Om. Nah itu gimana tuh Om? Emangnya kalau gitu harus, saya jadi ini bingung nih Om. Jadi itu sudah ada aturannya di 1 Korintus 14. Nah itu sebenarnya orang karismatik harus belajar 1 Korintus 14. Orang Protestan juga harus belajar dari 1 Korintus 14. Yaitu kalau bagi orang karismatik itu harus diperhatikan ketertiban itu. Kalau ada orang berbicara dalam bahasa roh,
gitu ya. Harus ada yang bisa menerjemahkan. Kalau iya. tidak ada yang bisa menerjemahkan, dia harus diam-diam gitu, Iya. jangan keras-keras gitu. Boleh berbicara dalam bahasa roh tapi sendiri kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan gitu ya. Nah, untuk orang Protestan jangan itu seperti mematikan gerakan Roh Kudus itu. Ya, cuman memang sudah bagaimana tradisinya orang Protestan itu ya, nggak boleh ada bahasa yang tidak dimengerti ya lalu langsung di stop. Sebenarnya kalau ada yang bisa menerjemahkan boleh aja. Cuman kan masalahnya kan tidak selalu ada yang bisa menerjemahkan. Nah, jadi orang Kristen kalau berdoa ya itu boleh kalau memang punya karunia bahasa roh. Tapi tidak semua orang. Kan ada karunia hikmat. Jadi berdoanya lebih teratur dalam bahasa yang orang mengerti gitu. Jadi kita tidak boleh kaku dengan salah satu, oh saya harus bahasa roh. Enggak, itu kan karunia. Kalau karunia kan terserah Roh Kudus, apakah memberikan karunia bahasa roh, apakah karunia menerjemahkan bahasa roh, apakah karunianya karunia iman yang hebat, apakah karunia penyembuhan, apakah karunia hikmat dan sebagainya gitu ya. Jadi tapi kalau dalam ibadah itu harus tertib. Tertib. Jadi kalau gitu Om, nggak boleh kacau. Kan pujian penyembahannya dalam roh dan kebenaran Om. Kalau gitu yang benar itu gimana Om? Apa yang tadi udah Om jelasin, ekspresif misalnya, terus juga tertib gitu, atau gimana Om jadinya? Ya, jadi itu kan bilang kalau orang karismatik sudah terbiasa ekspresif nggak jadi masalah, asal itu tadi kalau dalam bahasa roh harus ada yang bisa menerjemahkan. Oh iya. Gitu. Nah kalau orang Protestan lebih tenang dalam doanya dan ibadahnya, nggak menjadi masalah. Cuman kalau ada yang bisa berbahasa roh harus ada yang bisa menerjemahkan, dan itu jangan dipadamkan. Iya. Gitu. Cuman tradisinya sudah berbeda ya. Gitu. Nah jadi sekarang memang banyak gereja karismatik lebih berkembang sebenarnya sekarang ya. Kan saya bilang itu orang Batak sekarang banyak yang karismatik. Iya enggak? Karena mereka senang enggak itu dengan emosinya. Enggak jadi masalah asal ajarannya, teologinya aja. Gitu. Oh iya. Oke Om, jelas Om. Ya. Saya tadi ngomong ya bagaimana hamba Tuhan menyesuaikan diri itu tidak mudah. Ya Om. Pak, ngerti enggak? Jadi itu kalau persekutuan itu banyak yang berpengaruh itu orang karismatik. Sebenarnya kita harus lebih bersemangat lah seperti pendeta karismatik gitu. Kalau di persekutuan itu, apakah karyawan atau apa gitu ya. Juga kalau di gereja karismatiknya gitu harus bersemangat, harus menggebu-gebu ya, hampir menjadi sama seperti mereka. Nah kalau dengan gereja Protestan kita juga harus menjadi sama seperti mereka. Ajarannya yang harus tetap Alkitabiah yang bagus gitu. Ya, memang nggak gampang. Sekarang saya baru tahu kenapa orang dulu kok nggak begitu suka. Ya, karena ternyata saya kan memang orang Protestan murni seolah-olah ya. Jadi kurang bisa menyesuaikan. Oke, tapi ini supaya orang tahu aja. Kita harus belajar menyesuaikan diri. Bahkan ya, dulu mahasiswa Tirana saya nanya, Pak, saya ini bagaimana? Saya kan dibesarkan dalam gereja Protestan. Lalu saya melayani di gereja Pantekosta, dan kalau mau jadi hamba Tuhan di situ kan harus dibaptis ulang katanya, bahkan harus dengan dibaptis diselamkan. Saya bilang kalau kamu yakin itu panggilan Tuhan untuk kamu, ya lakukan saja, itu kan hanya persyaratan gitu. Lalu iya kan katanya dibaptisnya 2 kali seolah-olah apa tidak. Saya bilang itu hanya persyaratan saja, saya bilang gitu. Kan gereja baptis juga mengharuskan itu harus baptis diselamkan gitu. Iya. Kalau menjadi nggak apa-apa kalau asal yakin kita terpanggilnya di situ pelayanan. Iya. Iya Om, oke Om. Nah ini sangat penting juga nih Om ya. Nanti mungkin bisa kita bahas juga Om tentang bahasa roh tadi itu Om. Mungkin banyak yang pengen tahu juga lebih dalam lagi gitu, karena ada kaitannya dengan doa, pujian dan penyembahan, berdoa dalam roh ya kan Om. Jadi ini harus nanti kita bahas di lain waktu ya Om ya. Oke Om. Nah Om, berkaitan dengan video
yang lalu tentang altar call dan juga yang Om tadi bilang juga khotbah, misalnya para hamba Tuhan melakukan khotbah itu memang sebaiknya ada altar call. Itu apakah juga ada unsur pujian dan penyembahan ini Om gitu? Jadi setelah selesai pujian penyembahan, altar call gitu. Kalau gereja karismatik memang lebih bebas. Ya. Mau bagaimana ya, apakah ada nyanyian semacam untuk panggilannya atau gimana ya. Nah, sebenarnya gereja Protestan pun itu bergantung gembalanya. Yang penting gereja Protestan kan tidak mau merubah-rubah liturgi, ya sesuaikan aja. Jadi sesudah khotbah itu dipakailah untuk altar call. Nah, untuknya itu untuk supaya orang tergerak ya bisa nyanyian yang pendek-pendek, salibnya atau sekarang ku datang ya, atau ketika aku berbeban berat, nggak apa-apa gitu. Nah, cuman kan gereja Protestan kayaknya mereka geleng-geleng kepala kayaknya ya. Cuman jadi akhirnya akan masuk ke gereja karismatik. Karena gereja karismatik lebih luas gitu untuk altar call gitu. Ya bebas lah ya Om, kata Om juga. Yang penting menempatkan dirinya di mana, anggotanya jelas di mana gitu. Jangan nanti jadi kisruh. Oke Om, terakhir Om, mungkin ini statement closing dari Om. Oke, ya. Jadi intisarinya itu agama Kristen itu agama yang mementingkan dipimpin oleh Roh Kudus dan berdasarkan iman gitu ya. Jadi bukan formalitas, bukan tata cara lahiriah ya, dan berdoa itu orang Kristen kalau berdoanya hanya sekedar hafal-hafalan, bukan nggak boleh hafalan, tapi kalau tanpa iman itu tidak ada artinya bagi Allah ya. Jadi kemudian soal doa penyembahan dan doa pujian dan penyembahan itu tadi karena tradisinya berbeda ya. Jadi kalau bagi orang karismatik itu sudah begitu seperti ajarannya. Jadi pujian penyembahan gitu kan. Gitu. Tapi bagi orang Protestan, jadi pujian penyembahan itu seluruh ibadah itu adalah pujian penyembahan, dan malahan puncaknya itu waktu mendengarkan firman Allah, kesediaan untuk mendengar dan mentaati gitu. Nah, kita saling belajar aja. Itu tinggal pemimpin-pemimpinnya aja yang saling belajar, saling melengkapi gitu ya. Jadi kita kembali kepada ajaran Alkitab itu. Jadi Roh Kudus harus diberi keleluasaan, tapi jangan lari dari Alkitab. Sebab kalau lari dari Alkitab bukan dari Roh Kudus lagi gitu. Apakah dari roh kita sendiri gitu ya, atau dari roh yang bertentangan dengan Roh Kudus gitu ya. Jadi ini bagus bahasan ini. Oh, kita harus kembali kepada Alkitab, soal kita berdoa, soal kita memuji Tuhan, soal kita menyembah Tuhan. Apa sebenarnya yang Allah inginkan menurut firman-Nya. Gitu. Iya Om, terima kasih Om untuk penjelasannya, dan semoga Sobat Alpeta Amnesty menjadi lebih memahami dan juga lebih semakin beriman kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk menutup perjumpaan, mohon kesediaan Om untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang menebus dosa-dosa kami, Allah yang merencanakan dengan sempurna kehidupan kami dan gereja Tuhan. Bapa, kami bersyukur Bapa, karena kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Bapa, kiranya Roh Kudus berkarya dengan hebat, Injil anugerah berkarya dengan hebat, firman anugerah berkarya dengan hebat atas hamba Tuhan, anak-anak dan gereja Tuhan pada akhir zaman ini, juga atas jiwa-jiwa yang Tuhan akan selamatkan, Tuhan akan tambahkan, dan Tuhan siapkanlah gereja-Mu di akhir zaman untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Kami bersyukur, berdoa, berserah dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Terima kasih Om untuk penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.